Mungkin bisa. Nah, ini jenengan udah rekam juga kok kayaknya. Jenengan yang rekam ini? Ya, tak rekam juga enggak masalah. Oh, gitu. Besok bisa minta saya atau gimana kan besok bisa ya. Hasilnya besok bisa saya kirimi mungkin seperti itu. Oke. Oke, kita punya waktu 15 menit, Pak Ngatiman, 15 menit praktek coaching. 15 menit saya, 15 menit Pak Ngatiman. Silahkan Pak Ngatiman dulu atau saya, Derek. Monggo jenengan dulu. Sambil saya prepare ini. Oh ya. Apa yang di coach jadi coach kan loh, malah banyak ini nanti loh. Ditanya enggak masalah ya. Santai. Oh ya. Oke, Oke. langsung saja nggih Pak Ngatiman karena waktunya mungkin berjalan cepat. Oke, siap. Pak Ngatiman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggih Pak Ngatiman siang-siang ini? Alhamdulillah. Nah, ini tadi dari SMK Pengasih acara apa Pak Ngatiman? Itu ada orderan souvenir. Itu kan sekolah itu kan punya unit usaha cetak muk gitu kan. Nah, itu yang SMK alhamdulillah. nih jenengan nggih? Iya, Jos alhamdulillah banget itu. teman-teman CGB Angkatan 7 itu hari ini kan wisuda. Nah, itu alhamdulillah SMK Ya. kita MUK hanya saja memang ada terkendala kemarin ya. Ada terkendala dalam pencetakannya sehingga 70% sudah terkirim tadi pagi, selebihnya baru ini tadi. Oh ya, Padahal ini mantap sekali. Tenaga kita ini terbatas. Hari ini saja kita hanya beberapa ini yang di sini berbagi tugas. Ada yang di ANBK itu Iya. orang. Kemudian yang lainnya ini ada tugasnya sendiri-sendiri di kelasnya. Ya. Begitu Pak Arief. Ya, bagus berarti. SMK itu memang harus ada UPJ yang sudah berjalan nih Pak. Jadi itu dari jurusan apa Pak? Yang itu punyanya TKJ. Oh, teknik Desain jaringan nggih. Oh, nggih. Iya. Oke, dalam kesempatan ini Pak Ngatiman, mungkin kita walaupun suasananya panas terik di luar nggih. Ya. Mungkin kita bisa bincang-bincang apa yang mungkin dari Pak Ngatiman ada keluh kesah selama ini dalam proses pembelajaran atau mungkin di sekolah. Mungkin Pak Ngatiman bisa menceritakan apa keluh kesahnya, bisa berbagi dengan saya mungkin. Itu Pak Ngatiman, coba disampaikan. Baik, terima kasih Pak Arief waktunya kita bisa sharing di sini. Sebenarnya cukup lumayan gitu ya, cukup lumayan boleh dibilang banyak ya banyak, tetapi ya memang katanya sih kalau SMK harus banyak masalah. Kalau nggak ada masalah itu namanya bukan SMK gitu. Ini salah satunya yang kita hadapi. Ke Unmut ya Pak Ngatiman. Ya maaf, itu ada anak yang nyelonong tadi masuk. Itu masalah juga berarti. Ya, itu di antaranya. Ya sudah bagus mereka masuk itu ucap salam terus permisi begitu.
Cuman terkadang di ini Pak, seperti ini mereka ada yang pinjam gitar ya. Memang ada pelajarannya sih. Hari ini ada pelajaran di seni budaya itu. Di siang itu pinjam gitar ya. Ini sambil menunggu gurunya masuk kelas. Terkadang mereka itu main gitar ada di ruang di luar gitu loh. Nah, ini salah satunya. Memang kalau di kami kendalanya itu tantangan kami itu personel kami terbatas gitu ya. Betul betul Jadi ya. satu orang itu bisa merangkap banyak Beberapa tugas, sekolah gitu nggih, mungkin bukan malahan. beberapa sekolah, beberapa tugas gitu. Oh ya. Itu tantangan di kami. Personel kita belum banyak seperti sekolah-sekolah yang lain, belum lengkap seperti yang lainnya. Oh Gitu. ya. Seperti saya ngajarnya PAI, tapi saya juga ini ikut ngurusi UPJ-nya, gitu. Meskipun sebatas apa bantu proses produksinya, gitu. Terkadang bahan bakunya, gitu. Itu Oh ya. ini yang kami rasakan, gitu. Yang saya rasakan. Jadi tantangan kami ada pada tenaga PTK, GTK yang terbatas. Oh nggih. Eh, saya pernah juga merasakan hal seperti itu, Pak. Jadi karena satu sekolah swasta itu mungkin gurunya mengajar di beberapa sekolahan dan mungkin di tempat sekolahan salah satunya itu cuma hari apa itu. Nah, memang kesulitan sekali. Dari yang disampaikan Pak Ngatiman tadi tentang keterbatasan GTK atau mungkin PTK-nya, mungkin yang dirasakan terkait keterbatasan tenaga pendidik atau pendidik itu muncul masalah apa Pak Ngatiman yang dirasakan? Ini jadi pembelajaran kurang kondusif gitu. Pembelajaran kurang kondusif. Terkadang anak itu ada yang harus dicari. Gitu. Pagi-pagi ada gitu kan. Baru jam 9 kebetulan gurunya mungkin ada kepentingan gitu ya, sehingga nggak datang, terus mereka ada yang harus dicari anak itu. Mungkin di jalan sana, depan sekolah gitu kan. Nah, itu. Ini ya, jadi tantangannya kelas kurang kondusif, pembelajaran kurang maksimal gitu ya. Berarti secara garis besar mengganggu proses pembelajaran ya Pak. Jadi Ya, anak-anak ya, tidak tidak terlayani dengan maksimal begitu nggih? betul, betul, betul. Ya, memang sebenarnya tidak di sekolah swasta saja Pak, di sekolah negeri pun kebanyakan juga hampir sama Pak. Mungkin dari Bapak Ibu gurunya yang sering sekali punya tugas di luar, apalagi ini kan ada namanya di tempat saya itu kurikulum merdeka dan apa itu pusat keunggulan itu loh. Nah, jadi di awal itu kan banyak sekali guru-guru yang workshop dan sebagainya itu memang menyita Diklat waktu. gitu. Ya begitu. Jadi anak-anak memang kurang maksimal untuk dilayani. Dari kasus atau masalah yang sudah kita atau Pak Ngatiman tadi sampaikan, mungkin ada rencana aksi agar kebutuhan atau biar kebutuhan siswa itu bisa terlayani dengan maksimal. Mungkin dari Pak Ngatiman ada rencana-rencana atau angan-angan mungkin Pak Ngatiman.
Kalau pemikiran saya gitu, yang pertama akan mengkomunikasikan kembali dengan yang bersangkutan gitu ya. Kalau ini memang sudah ini sering gitu ya, sering saya komunikasi dengan beliau-beliau, misalnya belum datang nih ya, saya sampaikan aja, Bapak Ibu mohon maaf ini anak-anak sudah menunggu, kalau enggak ya mohon maaf ini jam pelajarannya jatah jenengan gitu, jadwal jenengan seperti itu. Itu yang pertama, mengkomunikasikan kembali, mengefektifkan komunikasi. Kemudian yang kedua, komunikasi dengan ini, dengan bagian SDM gitu ya. Ya minta tambah lah, tambah personil gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, kerjasama dengan guru yang lain gitu, guru yang ada yang lain yang saat itu ada gitu ya. Jadi bareng-bareng mengkondisikan kelas ya, mengeksplor tugas yang harus dilaksanakan oleh mereka, meskipun ini tidak mudah ya, tidak mudah bagi kami, tetapi itu kemungkinan yang bisa kita lakukan itu ya. Kalau misalnya mentoknya memang ada ya, ada yang seperti itu, harus kita backing dulu. Artinya mungkin beliau datangnya agak terlambat gitu ya. Nah, kita tanya pada anak-anak gitu ya, materi yang kemarin itu sampai apa. Nah, kemudian kita perkuat materi yang kemarin sudah dibahas, kemudian ya kita akan lihat silabus, nah, nanti materi berikutnya apa gitu. Hanya persiapan seperti itu. Nanti ternyata kok sampai hampir pertengahan kok guru belum datang juga, maka belum datang dan tidak memberikan tugas, maka ya kita akan lanjutkan dengan materi yang sesuai dengan silabusnya. Begitu. Jadi 3 hal ya. 3 hal. Pertama, mengkomunikasikan kembali. Yang kedua itu minta tambahan tenaga. Yang ketiga, kerjasama dengan teman sejawat, teman guru untuk mengkondisikan anak. Begitu. Ya, jadi memang sudah ada rencana untuk memperbaiki, mungkin bisa dibilang sistem dari tenaga pendidik yang mungkin kinerjanya masih kurang greget lagi begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian mungkin tadi kan sudah ada angan-angan atau rencana ke depannya Pak Ngatiman. Jadi sebagai kita mungkin bisa dikatakan rekan sejawat, mungkin tanggung jawab apa yang mungkin bisa kita berikan atau kita wujudkan untuk kasus ini tadi, atau masalah yang telah dihadapi ini Pak Ngatiman. Tanggung jawab apa mungkin yang bisa kita perlihatkan untuk entah itu untuk sekolah atau untuk teman sebagai rekan guru begitu Pak Ngatiman. Kalau itu mungkin ini ya, saling berbagi itu ya, saling berbagi tugas itu biar semua bisa jalan gitu. Ya, jadi bisa dikatakan kita mungkin bisa diberikan contoh ya, kita memberikan contoh kalau memang
sudah jamnya atau tanggung Mhm. jawabnya kita terhadap kelas itu, ya mau ndak mau kita harus mungkin masuk kelas tepat waktu, Iya iya, itu betul betul. kemudian, eee, tanggung jawab kita sebagai seorang pengajar, yaitu yang utama itu mengajar, itu kita, apa namanya, kita berikan, kita perlihatkan atau kita tunjukkan ke rekan-rekan yang mungkin tadi untuk semangatnya untuk belajar, untuk mengajar mungkin kurang greget tadi ya Pak Ngatiman ya? Iya Pak, ya apa namanya ya, itu diantaranya ya kita menjadi pionir gitu, pionir teladan bagi teman-teman ketika memang itu jadwal kita ya nggak usah nunggu gitu. Nah ini betul itu Pak. Iya. Tapi terkadang apa kendala kita ya terkadang itu apa terbawa arus gitu loh. Memang Terbawa arus. Nah kalau ini nggak yang hati-hati malah kita malah terseret arus seperti itu Pak. iya. Ya, ya PR kita memang untuk, mencari solusi yang tadi memperkuat, keyakinan kita saja. Kita punya tanggung jawab ya mau ndak mau kita harus melakukan dengan semaksimal mungkin. Syukur-syukur nanti kalau kita atau teman sejawat kita bisa 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 mengikuti semangat kita, seperti itu. Walaupun memang Iya. seperti di modul berapa itu kan pernah disampaikan kalau yang namanya mempengaruhi orang lain itu sulit, iya toh. Iya, betul. Kalau cuma untuk mencari apa itu namanya itu kemarin, mempengaruhi itu sulit, tapi kalau membuat mereka itu biar bisa tertarik itu mudah, tapi untuk mempengaruhi memang sulit. Nah, seperti itu Mas. Jadi memang untuk diskusi ini kita bisa menyimpulkan lagi agar kita dapat lebih semangat lagi Pak Ngatiman untuk menjadi seorang Ya, pengajar nggih. betul. Betul. Kekurangan-kekurangan kita memang ada, tapi kalau kita mau untuk maju untuk mengembangkan kompetensi kita ya sebenarnya banyak sekali pintu yang bisa kita masuki untuk mengembangkan kompetensi. Itu tinggal kita dari hati kita semangat dan tidaknya atau kemauan kita itu sendiri gimana. Mungkin itu Pak Ngatiman bincang-bincang Siap, kita siap. pada siang hari ini, Terima kasih. mudah-mudahan yang kita diskusikan ini menjadi penyemangat kita kembali. Mungkin itu dari Siap, saya Pak siap. Ngatiman. Terima Kita kasih Pak sambung Arif. mungkin lain waktu. Terima kasih Pak Arif. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut mawon Pak Ngatiman langsung saja. Baik. Terima kasih waktunya Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Arif ya. Alhamdulillah Pak. Nah, ini kemarin sore kemarin malam ya. Tidurnya agak awal jadi agak seger lah. Capek sekali kemarin siang woy. Pergi sampai siang kemudian dilanjut Zoom 4 jam gitu Pak. Iya, kalau jenengan masih ini, saya bangun jam tidur sore, memang tidur sore semalam. Tidur sore, bangun jam 24 lebih itu teringat ini orderan muk belum ada beberapa yang belum tercetak. Merimpeni Begitulah. cara-caranya ya Pak. Orderannya merimpeni.
Terbawa sampai ke mimpi. Iya. Iya Pak Arif, ini sesi kita Pak Arif untuk ya sharing gitu ya. Sharing, kalau tadi saya sudah ini sharing bagaimana kami di sini. Nah ini mungkin Pak Arif ini punya beberapa yang apa namanya bisa berbagi dengan saya mungkin tentang apa namanya ya pertemanan di sekolah, hubungan dengan sesama teman kerja, atau mungkin pembelajaran, atau mungkin kaitannya dengan apa lingkungan belajar gitu. Monggo Pak Arif mungkin ada sesuatu yang bisa dibagi di sini. Ya, terima kasih Pak Ngatiman. Nah, sedikit saja saya ingin membagikan sebuah sebuah keadaan di sekolah ya. Gimana kalau memang sih kalau di SMK 1 Pengasih itu murid sudah banyak begitu nggak Pak? Jadi kalau pas PPDB itu enggak harus kita membuat banner dan sebagainya, tahu-tahu murid sudah penuh full begitu. Tapi masalahnya kan bukan di situ menurut saya. Masalahnya kita itu waktu awal masuk sekolah itu. Nah, jadi kalau memang kita itu dulu, kalau saya merasakan Pak Ngatiman kalau di sekolah maaf ya yang bisa dikatakan sulit untuk mencari peserta didik atau murid itu kan jangan ngeman-ngeman sekali satu atau dua itu dieman-eman gitu Pak, apapun bentuknya. Enggak perlu disaring entah itu nilai dan sebagainya, rekor kedisiplinannya dan sebagainya. Nah, ya saya tangkap di sini kita sebagai tenaga kependidikan atau pendidik itu pengennya saya itu apa namanya kalau di depan gerbang itu apa itu Pak Ngatiman menyambut kedatangan siswa. Oh iya. Nah, Di pagi hari walaupun gitu ya. betul sekali Pak Ngatiman. Karena memang itu kan anak-anak dari orang tua yang dititipkan kepada kita toh. Nah, Ya, walaupun memang di SMK 1 Pengasih itu mungkin untuk mencari siswa tidak tidak sesulit sulit gitu ya. iya toh, tapi kan kita jiwa seorang pendidik itu kan kalau bisa kita tuh sudah dipasrai anak, ya mau enggak mau kita kalau bisa ya dengan dari hal terkecil tadi menyambut kedatangan siswa. Nah, itu yang belum tampak di sekolah kami, Pak Ngatiman. Jadi ini ya, penyambutan siswa itu belum hangat gitu ya. Ya, belum tampak menurut saya Malen. Ya. Tapi sudah ada atau bagaimana itu Pak Arif? Semenjak saya di sini belum ada, Pak. Jadi Belum memang ada ya. belum. Parkir langsung masuk. Heeh. Begitu. Jadi kan ketoke kalau sekolah walaupun ya tadi siswa kita bertumpah ruah kalau bisa ya itulah menyambut kedatangan siswa kan siswa juga mungkin bisa merasa lebih diuwongke jara-jara kalau. Ya, betul. Itu kenapa Pak Arif kok apa namanya belum ada penyambutan yang hangat ke siswa itu mungkin ada sesuatu hal begitu Pak Arif? Mungkin karena apa ya, Pak? Mungkin kebiasaan dari sekolah ini belum ada tentang itu atau mungkin memang dulu pernah kemudian tidak digalakkan lagi atau gimana. Saya juga belum tahu kuncinya persis seperti itu. Atau mungkin juga ini ya PTK-nya itu dari jauh semua mungkin ya. Tidak ya Pak, malah mayoritas dari kanan kiri sini banyak sekali Pak. Dari dekat sekolah sini banyak sekali. Oh gitu ya. Betul. Nah ini akan saya ya tadi saya angkat mungkin hal-hal sepele tapi mungkin hal-hal sepele seperti itu tapi mungkin akan berdampak besar bagi anak toh Pak. Betul. Itu akan selalu mereka ingat. Oh ternyata Betul. saya itu
meskipun di sekolah yang seperti itu saya tetap disambut dengan disambut dengan hangat gitu oleh guru-guru Ya, saya. Diharapkan kehadirannya oleh guru saya gitu ya. betul sekali Pak. Itu ya sepele. Mungkin karena habis pandemi ini juga bisa Pak, karena Bisa juga gitu ya. ya, Nah, ini Pak Arif. Itu kan terasa siswa itu belum disambut dengan hangat gitu ya. Permasalahannya mungkin ada di ini ya, kemauan gitu ya. Mungkin di situ ya Pak Arif ya. Keinginan dari GTK gitu ya. Atau kalau di ini Pak Arif, di program sekolah 5S itu ada nggak seperti itu? kalau mungkin bisa jadi di sistemnya Pak. Jadi mungkin dari atasan tidak menggalakkan lagi tentang 5S itu, mungkin bisa jadi nggak Pak? Ya. Atau Sebenarnya mungkin kalau karena memang di sekarang itu ada profil pelajar Pancasila itu ya Pak Arif ya, Kumer itu ya. ya kan Nah, ini ada harusnya kesempatan. malah mencolok toh Pak itu. Uh, Harus paling. Tapi kok kenapa di sini kok malah meluntur gitu loh Pak. Ya, berarti ada sesuatu yang mesti diperbaiki itu ya Pak Arif ya. Pak Arif Iya betul. melihat itu, mana yang harus diperbaiki, terus bagaimana memperbaikinya gitu Pak Arif? Ya untuk memperbaiki ya memang kita harus kita memberikan contoh lah. Itu ya tadi Pak. Dulu pas waktu saya baru di sini Pak, datang ke sini memang sudah melihat itu. Karena saya kebiasaan saya di Girimulyo itu memang setiap pagi kalau enggak dijadwal untuk menyambut siswa itu memang kemauan kita sendiri. Nah, kita berdiri di depan gerbang untuk menyambut siswa. Nah, setelah saya dipindah tugaskan di sini kok enggak ada seperti itu. Jadi saya berinisiatif untuk menyambut siswa itu sendiri. Nah, itu pernah saya lakukan, Pak, di awal-awal. Dan ternyata mungkin beberapa minggu, 2 minggu, itu ada beberapa Bapak Ibu guru yang mengikuti. Tapi karena tadi seperti yang Pak Ngatiman tadi, karena kita ada arus yang mungkin harus mungkin yang enggak. Nah, kuat gitu yang ya. kebiasaan yang sebelumnya tadi ya malah saya kenter Pak, ikut kenter. Jadi tidak saya teruskan. Nah, seperti itu Pak. Kira-kira nih Pak Arif, biar kita ini tidak terbawa arus itu gimana Pak Arif? Pak Arif ada gambaran nggak? Bagaimana agar kita ini nggak terbawa arus gitu? Nah, kalau ya kita memang harus yakin lah Pak, apa yang kita lakukan itu berdampak positif bagi anak. Jadi kita memberikan contoh lagi kepada anak. Bukan kepada anak lah, bukan kepada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidik itu untuk tadi misinya itu visinya itu menyambut kedatangan siswa tadi. Kita memberikan contoh. Nah, contoh yang kita berikan itu kita yakini akan berdampak besar atau berdampak positif bagi anak-anak yang kita sambut tadi. Itu yang pertama, Pak. Kalau memang itu belum ada yang mengikuti ya kita bicarakan kepada yang berkepentingan atau Bapak Kepala Sekolah agar mungkin bisa dibuat tentang jadwal penyambutan siswa itu. Seperti itu. Jadi betul Pak Arif ya. Jadi memang perlu ya kita berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan gitu ya. Ya, betul Pak. Berbicara dengan tim manajemennya, berbicara dengan rekan sejawat, kesiswaannya gitu kan.
dengan teman bimbingan konselingnya gitu ya. Nggih, Pak, betul, Pak. Betul gitu Pak Arif. Jadi memang kita butuh untuk itu karena mohon maaf, memang menjadi teladan itu sekali gitu ya, super sekali. Nah, tapi kalau sebuah kebaikan kita tidak komunikasikan, maka yang terjadi itu apa namanya? Kalau kita tidak super power, ya kita tidak punya cadangan energi yang lebih, maka bisa jadi kita tergilas dengan yang apa arus kuat, arus negatif Ya, yang kuat itu. betul, malah Jadi melu Kelly tadi ya, Pak, ya. betul Pak, ya maka kita pandai-pandai untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan para pemegang kepentingan, pemegang kebijakan, agar ide kita itu bisa berjalan gitu ya. Kita Betul, Pak. apa namanya menggurui orang lain tanpa kita berbicara, biarlah mereka Betul. yang berbicara. Iya, Tapi kita apa istilahnya itu eh, kita masuk, tetapi mereka tidak merasa kita masuk ke sana. Itu. Nek wong Jawa bilang entuk iwake ora budek banine kan gitu. oh, Falsafah gitu, betul. falsafah seperti itu. Jadi memang tidak mudah sih ya, tidak mudah eh, apa namanya menjadi orang seperti itu. Tetapi langkah pertama kita kan ngewong ke wong, artinya kan apa menghormati mereka gitu ya. Iya, Pak. Merasa kehadiran mereka dan anak-anak pun akan merasa senang ketika mereka pun diterima dengan sepenuh hati kan gitu. Nah, mungkin itu ya Pak Arif ya perbincangan kita hari ini. Sudah. Berarti yang mesti kita jalani gitu kan, yang mesti kita lakukan di sekolah kita gitu ya, sekolah Pak Arif, sekolah saya gitu. Itu pertama adalah keteladanan kita gitu ya Pak Arif ya, keteladanan Betul, Pak. kita, kemudian kita komunikasikan, kita diskusikan dengan para pemegang kebijakan, dengan teman-teman sejawat agar ide-ide baik kita itu bisa kita aplikasikan, bisa kita laksanakan di lingkungan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi sekolah yang lebih baik. Mungkin seperti itu Pak Arif ya. Kalau Ya, Pak. kita Terima kasih. terusi akan panjang sekali. Terima kasih Betul, Pak Pak. Arif sharingnya hari ini luar biasa. Banyak hal yang kita bisa ambil. Kata kuncinya adalah keteladanan dan komunikasi. Terima kasih Pak Arif. Betul. Iya. Sekian Sama-sama, ya Pak Pak Arif Ngatiman. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di stop atau nunggu instruksi ya, Pak ya, rekamannya? Ke unmute ya, Pak? Oh iya. Mungkin bisa di stop Pak Arif. Oh ya, kita stop dulu ya. Ya. Mudah-mudahan enggak masalah lah. Ya. Atau nanti saja kita sharing-sharing sebentar tentang Tirta ini, Pak. Oh iya, boleh. Nah, ini Pak tentang rencana aksi dan tanggung jawab. Itu pertanyaannya seperti apa ya? Kok hampir sama? Iya toh Pak rencananya itu. Iya. Mungkin Pak Ngatiman lebih bisa memahami Tentang rencana aksi yang tahap rencana aksi itu kan pertanyaannya itu loh Pak sama yang tanggung jawab itu perbedaannya di mana? Saya bingungnya di situ ya. Sebentar. Rencana aksi Koci
tanggung jawab atau komitmen dalam aksi. Mungkin ini ya. Kalau rencana aksi Koci itu kan yang apa menguraikan masalahnya gitu kan ya. Kemudian bagaimana komitmen Koji terhadap solusi yang dia sampaikan gitu. Nah, itu jadi pertanyaannya mengenai solusinya atau untuk rencananya? Solusinya ya. Iya. Mungkin Iya toh, lebih Pak? ke ini ya. Saya juga terkadang rancu ini di antara dua ini. Mungkin ini ya. Lebih ke kalau ini yang rencana aksi itu kan rencananya ya. Kalau komitmen ini kan sudah aksinya ya. Yang tanggung jawab. Ini kan lebih pada Sudah mungkin ya, dilaksanakan atau gimana? mungkin lebih pada bagaimana mempertahankan aksi yang sudah dilaksanakan itu ya. Berkomitmen dengan aksi nyatanya itu. Ya. Berarti sudah Mungkin begitu. dilaksanakan ya untuk tanggung jawab ya. Iya, Oh ya, ini memang mungkin agak rancu ya saya di sini itu. iya betul. Saya juga, saya juga Menanyakan tentang rencana aksi kok ya apa seolah-olah itu yang menjawab itu sudah mewakili yang tanggung jawab juga tuh Pak. Yuk mau yuk yang tanggung jawab mau ditanya seperti apa ramah wis mumet. iya. Ya Betul, mungkin betul, mungkin betul. bisa jadi seperti itu Pak. Nanti kalau lebih jelasnya kita tanyakan Iya, ke main room aja. oke Pak Arif. Sip, Itu mantap Pak Satiman. Pak Mugi kayaknya sudah selesai berlima itu. Oke, kalau udah selesai ini tak stop dulu aja Iya, rekamannya. Lumayan buat apa tadi evaluasi, ngisi-ngisi evaluasi sedikit enggak apa-apa ya Pak. iya. Oke, tak stop dulu.